Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar. Hari ini kami bisa ada di tempat ini, bukan karena kami begitu layak, bukan karena kami begitu baik, tapi satu hal yang kami tahu, Allah yang sempurna itu menjumpai kami manusia berdosa, dan kami ditebus menjadi anak-anak-Mu. Kami punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, dan kami punya identitas yang baru di dalam Tuhan. Kami bukan lagi budak-budak dosa, tapi kami adalah hamba-hamba kebenaran. Urapi setiap kami, urapi hamba. Biarlah Injil yang adalah kabar baik itu diberitakan di tengah-tengah umat, bukan tentang siapa yang menyampaikan, tetapi tentang Dia yang kekal datang ke dunia yang fana, menebus manusia dari kefanaan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu yang terbatas ini, untuk menunjukkan pribadi-Mu yang tak terbatas, sehingga kami boleh melihat keindahan daripada kasih, lebih daripada waktu-waktu yang lalu, lebih dari apa yang kami pahami, lebih dari apa yang kami berbicaralah Tuhan, umat-Mu kami semua, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, siap mendengar suara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih para pelayan. Boleh tepuk tangan buat para pelayan. Anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Yang pertama, terima kasih buat Bapak Gembala sudah mempercayakan saya. Saya datang bersama dengan istri dan anak. Yang kelihatan anak saya satu, rencananya akan ada yang kedua, tapi istri tetap satu, ya kan? Terima kasih buat para jemaat juga. Saya merasa homey ya, saya merasa ada di tempat sendiri. Ini lip service, biar enak didengar. Nama saya Yusuf Porian Jibwa. Kalau lihat marganya udah tahu lah ya, dari Afrika Selatan, ya, dari Asia. Ya, kami saat ini bergereja di salah satu bagian dari paguyuban Petamburan juga di GBI di Gading Serpong, gereja New Life Community yang berpusat pada Injil atau pada Kristus. Nah, kemarin Bapak Gembala mention ke saya tidak perlu pakai foto ya. Saya bilang nggak perlu, karena fokus utama yang diberitakan bukan pembicaranya, tetapi Dia yang kita bicarakan. Amin. Apalagi ya, perkenalan kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa ngopi bareng. Baik, boleh ditampilkan? Yes. Kita buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di mana Bapak Gembala memberikan tema kepenuhan Roh Kudus. Ada di sini yang nggak percaya Roh Kudus? Percaya semua ya? Amin. Baik, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang sudah dapat katakan yes. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, biasa orang kalau mendengar ayat ini, yang terburu-buru dipikirkan adalah bagaimana saya menginjil, bagaimana saya menjadi saksi, gitu kan? Nah, tetapi saya ingin mengajak kita bahwa penting untuk kita mengenal latar belakang dari ayat ini, sehingga kita tidak terlalu buru-buru. Biasa kalau dunia itu ngajarin kan soal cara, teori, bagaimana supaya saya bisa melakukannya. Tetapi nanti saya akan membawa Bapak Ibu bahwa bukan teori yang sedang kita pelajari, tetapi satu pribadi. Yang siap katakan amin. Yes. Nah, di dunia yang semakin
apa namanya ya, tidak menentu saat ini. Ya, di dunia yang semakin tidak menentu saat ini, banyak orang bingung, bahkan beriman pun dia bisa bingung. Sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, perlu menyadari hal ini. Karena kalau tidak, maka semakin lama anak-anak Tuhan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan, mereka akan kecewa. Oke, katanya ikut Yesus itu akan selalu sukacita. Katanya ikut Yesus itu akan selalu menyenangkan, bahagia. Tadi WL kan nanya, bagaimana kabarnya saudaraku? Bersukacita? Semua jawab yes. Tapi kadang-kadang kita perlu jujur bahwa keadaan tidak selalu demikian. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, anak-anak muda sekarang, ini ada para pelayan tadi, anak-anak muda ya. Anak-anak muda sekarang mulai pada apatis dengan yang namanya agama. Ya kan? Mulai apatis dengan nama agama. Kalau saya beribadah di gereja, apa bedanya saya dengan ibadah tempat lain? Ya kan? Kalau dulu sebelum ada media sosial, orang bisa bilang yang penting kamu percaya. Tetapi sekarang anak-anak muda bisa mengakses bahkan lebih daripada para teolog, akademisi, ya. Mereka bisa mengakses informasi, bahkan mereka bisa mencari akar kata dari bahasa aslinya, ya. Sehingga kalau mereka menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita yang ada sekarang, makasih Bapak. Ya. Ini Pak Pendeta perhatian sekali ya. Tenang Bapak Ibu, ini bukan roh jahat. Ini hanya gangguan sebentar saja. Jangan sampai kita terjebak, oh ini ada roh jahat. Enggak. Ini hanya teknis saja. Baik. Sambil lanjut ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda sangat mungkin apatis dengan namanya iman, dengan namanya agama, apalagi namanya kekristenan, yang bahas Tritunggal lah, yang bahas apa lagi, eksposisi lah, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya gereja, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan harus benar-benar memahami imannya dengan jelas. Iman itu dapat dijelaskan Bapak Ibu. Sehingga di dunia yang saat ini tidak menentu ini, jangan sampai iman kita bingung. Ya. Termasuk di dalam hal namanya mengenal Roh Kudus dan kebenaran Roh Kudus. Karena akhirnya ada pertanyaan, apa itu namanya kepenuhan Roh Kudus? Apakah kepenuhan Roh Kudus itu kita sedang menantang Tuhan, kita injek kalajengking, kita pegang ular, dan kita keluar-keluar di luar sana, lihat, saya hebat, saya tidak mempan dengan bisa, ya kan? Apakah itu yang namanya kepenuhan Roh Kudus? Walaupun sebenarnya firman Tuhan mengatakan demikian, ya kan? Apakah kepenuhan Roh Kudus itu seperti saudara misalnya didoakan rebah, kemudian saudara didoakan bergetar-getar? Saudara, saya mau bilang, kalau saudara mau getar-getar, nggak perlu ditumpang tangan lalu rebah, pegang aja colokan listrik tadi itu, langsung bergetar, bukannya bergetar, kariting gitu ya, kayak riting, ya. Jadi ada satu fenomena yang terjadi di Amerika beberapa waktu yang lalu, di mana ada bukannya satu gereja, ratusan gereja di Amerika Serikat. Di pikiran kita kalau Amerika itu ya pasti modern, maju gitu ya. Tapi mereka bisa primitif begitu loh. Mereka mempraktekkan itu ayat, kamu memegang ular, menginjak kalajengking, ya kan, minum racun maut. Bapak tahu? Mereka selamat? Enggak. Ada juga yang masuk rumah sakit, ada juga yang pencetusnya bahkan meninggal. Karena kenapa? Praktek tentang kepenuhan Roh Kudus jadi apa? Gagah-gagahan, sok-sokan. Begitu ya.
bukan berarti kita nggak percaya hal-hal yang supranatural seperti itu. Amin. Baik, di dalam Kisah 1 ayat 8, ini adalah bagian cerita dari apa? Pesan Yesus sesaat sebelum ia naik ke surga. Ini adalah momen yang tidak mudah sebenarnya bagi murid-murid, Bapak Ibu. Kenapa? Karena baru saja mereka kehilangan Yesus pada peristiwa salib. Ya, Yesus itu kan waktu dia di dunia, nah, kebetulan kami bergerak di pelayanan media juga, Bapak Ibu. Kami ada pelayanan media namanya TGC Network. Kami produksi yang namanya konten baik lagu, podcast, kesaksian, teaching series ya. Dan kalau saya bilang kalau zaman sekarang Yesus itu ada, dia pasti punya follower paling banyak tuh. Mengalahkan siapa yang banyak sekarang? Cristiano Ronaldo atau siapa? Pokoknya siapa sebut? Messi. Ya, atau klub bola MU. Ya, mengalahkan followers akun manapun. Kenapa? Yesus melakukan mujizat, bahkan yang mati dibangkitkan, ya kan? Tetapi tiba-tiba murid-murid yang tadinya kemana-mana dapat kemuliaan, kayak Pak Gembala misalnya kan, Pak Gembala ngajak siapa misalnya, siapa nama dia? Email kemana-mana, itu dapat kemuliaan. Pak Gembala diajak foto, Email diajak foto gitu. Pak Gembala dikenal orang, Email dia dikenal orang. Kurang lebih pada waktu itu murid-murid seperti itu. Kemana Yesus pergi, dia digandrungi banyak orang, dikerumuni banyak orang, followersnya banyak. Tiba-tiba Yesus bilang, anak manusia akan menanggung penderitaan. Petrus bilang, tidak. Akhirnya Yesus menegur Petrus kan, ini kau iblis. Ya. Jadi kondisi di mana Yesus akan meninggalkan mereka, mereka lagi dalam kondisi pemulihan trauma. Kenapa? Guru mereka yang mereka kagumi, yang mereka ikuti, meninggal waktu itu, mati, ya kan? Matinya disalib lagi, bagaikan penjahat, ya kan? Nah, selanjutnya di bagian ayat berikutnya Yesus memberikan amanat agung. Nah, di ujungnya kita mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus tadi, kita akan menjadi saksi Kristus. Yang mau menjadi saksi katakan amin. Yes. Dan di pasal yang kedua di Kisah Para Rasul itu nanti akan ada pencurahan Roh Kudus. Wah, ini biasanya setiap gereja akan menanti-nantikan ya, puasa 10 hari gitu ya, untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Tetapi saya mau menegaskan kepada kita Bapak Ibu, ketika murid-murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka nggak pentang-tangan petenteng. Mereka tidak hidup di dunia roh. Mereka tetap hidup di keadaan yang natural. Mereka tetap bekerja. Kadang-kadang kan kalau kita sudah kayak ngeroh gitu ya, kita kayak udah paling suci, paling kudus, kita membuat standar tertentu. Kalau orang tidak berdoa 20 kali sehari seperti saya, dia tidak layak. Padahal apa? Kebenaran kita itu bukan karena perbuatan kita. Kebenaran kita karena Kristus yang benar rela berkorban buat kita. Nah, kita lanjut ke slide yang ketiga seterusnya. Jadi di ayat tadi ada 3 hal yang sangat menonjol untuk kita ketahui. Yang pertama adalah kuasa, yang kedua pribadi Roh Kudus, dan yang ketiga saksi Kristus. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dan yang ketiga dulu, dan yang kedua nanti akan saya lanjutkan. Karena 2 hal tersebut, kuasa maupun saksi, tidak akan bisa kita dapatkan dan kita lakukan tanpa pribadi Roh Kudus. Ya. Baik, apa itu kuasa? Apakah kuasa itu
untuk membuat kita menjadi orang hebat. Saya sangat concern dengan gereja-gereja saat ini ya, walaupun saya bukan seorang gembala. Kenapa? Karena sepertinya praktik perdukunan pindah ke gereja. Oke. Orang yang dulunya suka di dunia gelap, mistis, ketemu gereja, wah ini cocok, kelihatannya lebih rohani, gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang mengkultuskan hamba Tuhan tertentu, dan mereka bisa melebeli, oh kalau kamu mau rukomu rame, panggil si A, pendeta si A. Kalau kamu mau rumahmu bersih, gitu ya, panggil pendeta si B. Seakan-akan oknum manusianya yang akan memiliki kuasa tersebut. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kuasa dari Roh Kudus bukanlah supaya kita kelihatan hebat, namun kuasa yang berpusat pada Kristus dan Injilnya. Kuasa untuk hidup bagi Kristus, hidup baru. Mari kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Boleh dibantu? Sebelum ini, Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Jadi kuasa daripada Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan kalau dia tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itu sebabnya hidup kita yang sudah percaya kepada Kristus disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan hidup baru. Yang lama sudah berlalu. Yes. Kuasa untuk apa lagi Bapak Ibu? Kuasa untuk melawan dosa. Katakan melawan dosa, bukan melawan istri, apalagi melawan suami. Ya. Sebelum saya belajar tentang Gospel Center, hidup yang berpusat pada Injil, saya dan istri perang ayat Pak. Emang itu doang yang ayat kan? Kebetulan istri saya seorang dosen, ya. Tapi kalau di rumah saya ngajarin. Kayaknya Bapak Ibu nggak percaya. Ya, kuasa untuk melawan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, kita adalah hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tapi kenapa ya? Kita udah ditebus. Katanya kita sudah jadi hamba kebenaran. Tapi kenapa ya tadi pagi masih ada yang ngomel-ngomel, gerutu. Kalau di sini aman semua ya. Datang gereja, suami istri happy gitu ya. Sukacita, terkendali ya. Wah, luar biasa. Ya. Karena ada begitu Bapak Ibu. Dia hari Minggu jaga WL. Di rumah cuma masalah odol lah, masalah apalah. Ribut sama istrinya ribut sama suaminya. Nah udah nyampe parkiran gereja bilang, kita ributnya berhenti dulu ya, saya tugas WL dulu, nanti kita lanjutkan. Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Puji Tuhan Pak, jemaat aman, berkat hambanya yang membina. Iya. Slide yang kelima. Seorang hamba Tuhan, John Stott mengatakan, Roh Kudus diberikan bukan untuk pengalaman pribadi semata, Bapak Ibu. Tetapi untuk apa? Misi dan kesaksian tentang Kristus. Tadi saya lihat visi misinya ada poin-poin tentang bersaksi, tentang pertobatan, ya, itu luar biasa. Jadi kuasa dari Roh Kudus itu bukan hanya untuk pamer kehebatan, ya.
nantangin orang-orang sana sini, apalagi melihat dirinya lebih hebat daripada yang lain ya. Tetapi kuasa dari Roh Kudus itu apa? Untuk menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Selanjutnya, jadi menjadi saksi Kristus itu bukan menjadi sakti, Bapak Ibu. Ya, bukan menjadi sakti. Banyak di media sosial, bukan hanya anak Tuhan, bahkan mohon maaf, hamba Tuhan pun bergumul dengan pribadinya. Habis melayani di rumah apa? Jadi sakti dia. Jadi sakti, nggak boleh disentuh. Hanya kalau ada maunya aja, Pak. Dia peluk istrinya, sayang kamu cantik deh hari ini. Gitu kan? Padahal ada maunya, ya kan? Tapi kalau lagi nggak ada maunya, jadi sakti dia. Tangan melayang, kaki melayang, ya. Tapi kalau boleh jawab, kalau boleh tanya sama Bapak Ibu, kira-kira nih, kita sebagai umat Tuhan yang sudah percaya sama Kristus, yang katanya hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, benar nggak sih Roh Kudus itu yang punya kuasa di dalam kita bisa melakukan mujizat? Bisa ya? Bisa mengusir setan? Bisa menyembuhkan? Ya. Kok Bapak Ibu ragu-ragu? Amin? Yes, bisa. Bisa, sangat bisa. Namun disinilah yang perlu kita pahami, bahwa Injil itu menunjukkan kepada kita bahwa mujizat, mengusir setan, ya, menyembuhkan orang sakit, itu bukan tujuan, Bapak Ibu. Itu tanda. Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda, Bapak Ibu, bukan tujuan. Bapak Ibu kalau ada di satu mall, kemudian mau ke toilet, ada tanda toilet, pandanya ke sana. Anda pasti tidak berhenti di tanda itu, kan? Oke. Misalnya Anda ke Jawa, enten yang Jawi ini, ada orang Jawa? Tidak ada. Oh, orang Korea semua. Oke. Kalau orang Jawa, saya mau pakai bahasa Jawa nih, misalnya saudara ke Jawa, Solo, berapa? 5 km lagi, 5 kilo, ya kan? Semarang, Anda pasti nggak berhenti di signage itu, Anda pasti nggak berhenti di tanda itu, karena mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa untuk mengusir setan bukan tujuan, karena tanda-tanda itu akan mengarahkan kita kepada apa? Kepada satu pribadi, kepada tujuan utama, yaitu pribadi Kristus. Mari kita lihat pribadi Roh Kudus sebelum kita membahas tentang pribadi Roh Kristus. Nah, ini dia tadi ya. Oke, lanjut. Pribadi Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, guys boy, kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Aku di sini adalah Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus itu bukan hanya atmosfer, bukan hanya sebuah kekuatan, power, tetapi dia pribadi. Dia punya kehendak, dia punya kemauan. Itu sebabnya kehendak daripada Roh Kudus adalah melakukan apa yang dia dengar dari Bapa, dari Yesus, bukan apa yang dia mau sendiri. Dan Roh Kudus itu tidak pernah menunjuk kepada dirinya. Bayangin ya, kalau kita diberi karunia untuk menyembuhkan orang,
Kita kan selalu ingin menunjuk diri sendiri, ya kan? Bikin selebaran. Kalau saudara mau mengalami kesembuhan, undang saya, gitu kan? Bikin apa lagi? Bikin spanduk. Gitu. Kalau saudara misalnya nih diundang ke 2 acara, yang pertama KKR kuasa kesembuhan, mujizat, mengusir setan. Dan yang kedua, pendalaman Alkitab. Itu acara di tempat yang berbeda tapi di waktu yang sama. Saudara ikut yang mana? Satu atau kedua? Sesuai kebutuhan ya. Orang lebih cenderung apa? Melihat sesuatu yang wow gitu. Sesuatu yang spektakuler gitu. Tapi untuk pendewasaan, untuk pendalaman Alkitab, tarsok gitu ya. Jadi Roh Kudus di sini, Bapak Ibu, pribadi Roh Kudus tidak pernah menunjuk kepada dirinya. Dia menyorot kepada satu pribadi yang mengerjakan karya keselamatan, karya agung yang menyelamatkan manusia berdosa, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau misalnya punya satu gudang di bawah tanah, namanya gudang di bawah tanah, kalau tidak ada penerang pasti gelap. Oke. Kemudian satu waktu Bapak Ibu datang untuk membersihkannya, bawa lilin, ya kan, bawa lilin, bersihin. Keesokan harinya Bapak Ibu datang lagi, tapi kali ini bawa senter, bawa senter. Kok makin kotor ya? Kemarin nggak ada ya? Bukan makin kotor Bapak Ibu, makin jelas. Katakan makin jelas. Makin jelas. Keesokan harinya lagi Bapak Ibu datang, tidak bawa lilin, tidak bawa senter, tapi bawa lampu apa itu? Ya apalah, lampu stadion tuh, terang. Makin jelas, debu sekecil apapun kelihatan. Bukan makin kotor, enggak, tapi makin jelas. Itulah tugas Roh Kudus, membuat Kristus yang indah itu, karyanya yang besar itu semakin jelas di mata kita, di hati kita, di pikiran kita. Kalau kita kan makin jelasnya apa? Kesalahan sebelah kita. Cuma gara-gara apa namanya itu? Gembala nyalam tidak noleh mukanya, tersinggung. Nggak ada di sini ya. Cuma gara-gara satu kata tertentu tersinggung, ya kan? Kita itu harusnya, kalau kita kepenuhan Roh Kudus, yang makin jelas apa? Hati kita makin dimurnikan. Kita makin mudah bertobat, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu tidak pernah menyorot kepada dirinya. Dia tidak menerangi dirinya sendiri, tetapi dia menyorot kepada Kristus. Itu sebabnya Roh Kudus dikatakan ia akan menuntun kamu kepada segala kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah pribadi Yesus. Kebenaran bukanlah sebuah keadaan, namun satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini akhirnya kita mengerti bahwa Roh Kudus menunjuk kepada pribadi Kristus, Yesus Kristus, sang kebenaran yang sempurna. Satu kesaksian kecil Bapak Ibu tentang Roh Kudus menerangi tentang Kristus. Anak saya ini namanya Davina. Waktu dia lahir Bapak Ibu, sebelum lahir semuanya baik. Sudah dicek oleh dokter, ibunya sehat, anaknya siap lahir, dan kita dengan sukacita menyambutnya. Kami sudah persiapkan segala sesuatunya, baik keperluannya, ya,
Bahkan mamanya menjaga makan gizi segala macam. Pokoknya siap segala sesuatu. Singkat cerita Bapak Ibu, tiba saatnya waktu dia disesar, dioperasi, masuk sekitar jam 11, jam 12 kurang dibawa keluar. Happy banget saya. Putih kemerah-merahan, ya. Lalu saya bilang, ya puji Tuhan, lahir dengan baik. Lalu si suster bilang, harus dibersihin Pak, nanti kami bawa keluar lagi. Karena begitu dikeluarin dari perut mamanya, langsung ditunjukin ke saya. Nah, dibawa masuk lagi, dibersihin. Nggak sampai 10 menit Bapak Ibu, dibawa keluar lagi. Pak, bayinya anak Bapak harus dimasukkan ke ruang NICU, dirawat di ruang steril karena mengalami sesak nafas dan tubuhnya yang putih kemerah-merahan tadi membiru. Saya sampai nanya, ini anak saya tadi? Iya Pak. Itu. Lalu dia dirawat, ada satu drama di situ. Dokter bilang tidak ada, suster bilang, perawat bilang tidak ada tidak ada peralatan yang ready karena semua terpakai. Paling nanti akan dimasukkan ke ruang ICU yang orang dewasa, ya, yang orang dewasa. Nah, cuma resikonya dia kemungkinan untuk terkena virus itu lebih besar, gitu. Nah, cuma saya bilang coba lakukan yang terbaik. Singkat cerita Bapak Ibu, kami menunggu apa yang terjadi. 1 hari, 2 hari kami nggak dapat kabar. Lalu dokter datang hari kedua, mengabarkan bahwa pertama, nah ini keminum air ketuban. Dan kayaknya nggak sedikit Bapak Ibu. Dan waktu itu kita udah mau komplain juga. Nature manusia berdosa begitu. Cuma karena kita udah berusahanya bukan dengan dokter kandungan, udah langsung dokter anak, ya udah kita pasrah. Ya tentu kita berdoa. Ada mama juga, seorang gembala dari Lampung yang mendampingi, mendoakan kami. Teman-teman komunitas juga mensupport, ya. Yang pertama dia minum air ketuban, yang kedua bocor jantung katanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dengar itu gimana? Kalau yang saya tahu itu apa? Paralon, saluran air itu bocor gitu, deres gitu ya, bocor jantung bahasanya. Kita langsung kayak terpukul, apa itu ya bocor jantung? Disitulah satu momen saya merasakan pertama kali menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak, menjadi orang tua. Kalau bisa jangan anak saya yang sakit, jangan anak saya menderita. Pertama kali saya merasakan sebagai orang tua. Mama, teman-teman mendoakan, mensupport. Istri saya pulang, kami lihat yang berbarengan dengan dia yang sesar pada waktu itu, mereka pulang bawa anak, kami pulang dengan meninggalkan anak. Di hari-hari berikutnya kami was-was karena sebelum kami meninggalkan rumah sakit kami harus tanda tangan, karena kalau terjadi apa-apa dokter, pihak medis akan melakukan tindakan secepat-cepatnya. Tiba-tiba kami dapat telepon Bapak Ibu, dipasang ventilator katanya. Dan di bayang saya, pikiran saya ketika dikabarin dipasang ventilator, itu seperti waktu orang kena COVID. Itu di pikiran saya waktu itu ya. Jadi waktu COVID itu orang-orang yang saya kenal, orang-orang dekat, mereka kalau sudah pasang ventilator itu kayak cuma nunggu waktu aja, nunggu waktu, antrian untuk dipanggil Tuhan. Dan saya merasakan, wah saya baru senang lihat anak saya tiba-tiba harus dipasang ventilator.
Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Roh Kudus tidak diam. Roh Kudus bicara. Roh Kudus bilang gini, lihat, kamu Bapa manusia, kamu tidak ingin anakmu menderita. Tapi lihatlah Bapa di surga, Dia merelakan anak tunggalnya menderita untuk kita. Kamu gak bisa buat apa-apa buat anakmu. Kamu hanya pasrah sama tim medis. Kamu hanya bisa mengandalkan tenaga dokter. Tapi lihat Bapa di surga. Tidakkah Bapa di surga sanggup mengirimkan berlaksa-laksa malaikat untuk melepaskan Yesus dari tiang salib? Waktu itu saya akhirnya melihat karya dari Kristus itu. Roh Kudus menyoroti karya dari Kristus itu. Itu sebabnya Yesus sang kebenaran itu bukan satu konsep yang perlu kita pelajari, bukan teori yang perlu kita untuk pahami, bukan juga langkah-langkah atau cara, namun kebenaran itu adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang kudus dan esa. Boleh lanjut? No, sebelumnya. Yesus sang kebenaran bukan konsep atau teori yang patut dipelajari, tetapi pribadi yang perlu saudara dan saya kenali. Bahkan kita perlu mengingat bahwa Yesus ini adalah pribadi yang dinubuatkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Di perjanjian lama ia dinubuatkan, dia dibicarakan di semua kitab, dia digambarkan. Di kitab Injil, dia adalah pribadi Yesus yang dinyatakan. Di surat-surat, dia adalah pribadi Yesus yang diceritakan, yang disaksikan. Dan di akhir, di Wahyu, dia adalah pribadi Yesus yang kita nantikan kedatangan yang kedua. Jadi kalau hari ini kita mau bilang, saya rindu kepenuhan Roh Kudus, tanpa memandang kepada Kristus, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya kalau kita mau, ingin, rindu kepenuhan Roh Kudus, mari kita sama-sama mengarahkan pandangan kita, fokus kita, perhatian kita pada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ini Bapak Ibu. Yesus itu sang anak Allah yang rela menjadi anak manusia, supaya kita anak-anak manusia yang harusnya dibuang karena dosa menjadi anak-anak Allah. Yesus sang kebenaran yang rela menanggung hukuman dosa dan pelanggaran kita, supaya kita dibebaskan dan kebenaran serta ketaatannya ditaruhkan kepada kita. Mohon maaf, saya boleh pinjam tisu Pak? Sama air itu Pak, maaf. Ya, saat air. Jadi di kayu salib terjadi namanya substitusi, terjadi pertukaran. Yesus sang kebenaran itu, dia mengambil posisi kita sebagai orang-orang yang patut dihukum, yang terdakwa, dan dia menaruh posisinya sebagai pribadi yang benar dan taat di hadapan Allah. Ini kita, Bapa tidak lagi melihat pribadi kita, makanya kita layak. Tetapi Bapa melihat pribadi Kristus yang adalah sang kebenaran. Jadi kebenaran Kristus itu melingkupi kita Bapak Ibu. Bahkan sampai saat ini Yesus Kristus di surga sana menjadi perantara yang terus bersyafaat untuk berkata-kata kepada Bapa bahwa Yusuf, Pak Yustus, siapapun Anda adalah orang-orang yang sudah dapat pembenaran karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Yang percaya katakan amin. Yesus sang juru selamat itu rela mengalami celaka supaya kita yang harusnya mengalami celaka karena maut tidak binasa tetapi diselamatkan. Yesus sang kekal rela masuk ke dalam dunia yang fana, masuk ke dalam sejarah manusia supaya Anda dan saya ditebus dari kefanaan dan mendapat hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Bapak Ibu, kalau tidak ada penebusan, karya penebusan daripada Yesus, maka 60, 70, 80 tahun hidup kita di dunia ini menjadi sia-sia. Tetapi sekalipun hari ini ada orang yang sedang berhadapan dengan maut kematian, kalau ia ada di dalam Kristus, hidupnya walaupun hanya 1 detik tidak pernah sia-sia karena hidupnya ditebus oleh Kristus. Inilah kabar baik Injil, di mana Yesus sang kebenaran itu memberikan Roh Kudus-Nya kepada saya, kepada kita semua sebagai penolong bagi kita yang membawa kita terus untuk melihat dan terpesona ketika mengingat karya yang paling besar sepanjang masa. Kita harus selalu mengingat apa yang patut kita ingat, Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengingat yang tidak perlu kita ingat. Pak Gembala kalau kira-kira kayak tadi salaman terus tidak lihat wajah, yang tersinggung Bapak Ibu, itu hanya satu hal kecil yang mungkin menyinggung hati Bapak Ibu, karena sebenarnya Bapak Gembala ini orangnya baik, Bapak Ibu. Ada banyak kebaikan yang lain kan yang perlu diingat sebenarnya, tapi kadang-kadang kita manusia berdosa itu mengingat apa? Secuil hal kecil, sehingga apa? Kesalahan kecil mengorbankan hubungan. Tahu saudara, hati kita itu penuh dengan berhala. Hanya gara-gara nggak ditoleh wajahnya, dia merasa apa? Tidak dihargai. Padahal apa? Yesus sudah rela menjadi tidak berharga supaya kita yang menaruh keberhargaan pada opini manusia, pada perhatian manusia, menjadi berharga di hadapan Bapa. Halo? Harusnya kita tidak perlu kecewa hanya karena tidak dilihat wajah. Dia saya salami mukanya dibuang, ya biar mukanya dia kan, ya enggak? Nanti juga dia ambil sendiri. Roh Kudus inilah yang melahirbarukan kita, membuat hidup kita baru. Di dalam Dia Roh Kudus menjadikan kita begitu dekat dengan Yesus. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu, hari ini kalau Yesus ada di Jerman, di Roma, di mana lagi, di Curug sana, ya kita harus berjumpa dengan Dia di satu tempat di waktu tertentu. Tapi karena ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, Yesus itu menjadi sangat begitu dekat, bahkan dekat di hati kita, di dalam kita. Tidak ada, seakan-akan tidak ada lagi waktu dan tempat yang memisahkan. Katakan amin. Dia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan Roh Kudus itu membuat kita berbuah kebenaran. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu pernah mendengar, saya sih orang yang sudah sabar ya, sudah sabar. Tapi kalau sekali saya masih maafkan, 2 kali masih, tapi jangan coba-coba 3 kali. Itu buah Roh Kudus atau apa? Kenapa? Karena kita pikir untuk berbuah kebenaran itu usaha kita. Enggak, Bapak Ibu. Bukan usaha kita. Kita harus menanggalkan pribadi kita dan mengizinkan Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Jadi yang namanya buah roh itu bukan buah-buah roh, 1 buahnya, tetapi 9 variannya. Jadi nggak mungkin saudara bisa mengasihi di saat yang sama saudara nggak bisa bersabar, nggak mungkin. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara, pasti yang namanya buah roh bekerja di dalam hidup kita. Jangan sampai nanti saya pulang dari sini, di jalan saya ngamuk-ngamuk karena tidak sadar bahwa hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Sering terjadi ya di jalan ya.
Belum tahu dia siapa saya. Emang belum tahu, makanya kenalan. Ya kan? Roh Kudus itu memampukan kita, Bapak Ibu, dalam pembaharuan. Ada satu pertanyaan anak muda hari-hari ini yang sulit kadang-kadang dijawab. Katanya Tuhan itu baik ya. Tapi kenapa masih ada penderitaan? Katanya manusia itu ditebus. Kenapa masih ada sakit penyakit? Ya kan? Katanya Yesus itu baik. Kenapa masih ada luka? Ada seorang anak muda marah sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Kenapa? Waktu COVID lalu orang tuanya meninggal, Bapak Ibu. Buat dia orang tuanya ini bukannya rajin ke gereja, membantu pelayanan, uang, waktu, tenaga tidak perhitungan. Lalu dia bilang, kurang apa Tuhan? Orang tua saya. Benar ada Tuhan. Kira-kira mudah nggak menjawabnya? Nggak mudah, Bapak Ibu. Kita nggak mungkin sabar ya. Tapi inilah gambaran dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bahwa manusia jatuh dalam dosa, Allah merancangkan penebusan, Yesus mengerjakan penebusan, tetapi tidak serta-merta kita langsung ada dalam yang namanya kemuliaan yang tanpa dosa. Kita masih hidup di dalam daging ini. Ada namanya pembaharuan. Kita ini masih ada di masa pembaharuan. Itu sebabnya kalau Anda dicubit masih sakit. Kalau Anda disinggung masih kerasa di perasaan. Disitulah Roh Kudus bekerja, menolong kita hidup dalam pembaharuan dari hari ke hari. Roh Kudus membawa kita untuk semakin mudah untuk apa? Mengenali kesalahan kita, mengenali diri kita, sehingga kita mudah untuk apa? Bertobat. Bertobat sering-sering, jangan marah yang sering-sering, Bapak Ibu. Amin. Dan Roh Kudus menolong kita menjadi saksi Kristus. Saksi-saksi yang tidak hanya berkata-kata, tetapi perbuatan yang nyata. Karena hidupnya sudah baru, hidupnya telah ditebus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran dan melakukan kehendak Bapa. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita akan merenungkan sesuatu. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini. Bagaimana kondisi Anda hari-hari ini? Apakah Anda merasa lelah akan kehidupan ini? Jenuh dan bingung. Buat ini, buat itu, kayaknya melelahkan. Seperti pengkhotbah mengatakan, kok semuanya kayaknya sia-sia. Kayaknya nggak ada gunanya. Udah berjuang, udah berusaha. Begitu berat kehidupan ini. Roh Kudus menolong kau. Roh Kudus mengarahkan engkau pada pribadi Kristus. Karena Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Di tengah kerapuhan, di tengah ketakutan, bahkan di tengah kegagalan yang hari-hari ini mungkin Anda dan saya alami, Roh Kudus menolong kita untuk melihat kepada Kristus yang telah dengan penuh dan dengan rela merengkuh segala kerapuhan, ketakutan kita saat ini, bahkan kegagalan kita. Sebab di Taman Getsemani ia sendirian, murid-muridnya pada tidur, ia sendirian merasakan kerapuhan. Bahkan dikatakan peluhnya seperti titik darah. Dan ia berdoa supaya cawan murka Allah dilalukan daripadanya. Namun dengan rela ia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Sebab itu ia lalui supaya apa? Supaya kita yang hari ini rapuh mendapat kekuatan. Semua itu ia rela lalui supaya hari ini Anda yang putus asa diberi pengharapan.
Semua itu dia rela lalui supaya hari ini Anda menangis karena keadaan, mendapat sukacita. Dan hari ini yang Anda merasa kalah atau gagal, dijadikan pemenang lebih dari pemenang. Bapa di dalam surga, biarlah keindahan daripada Kristus itu memenuhi setiap kami. Kami tidak hanya mengejar tanda-tanda heran, kami tidak hanya mengejar mujizat, tetapi kami mengarahkan pandangan kami kepada Kristus yang membawa kami kepada kelegaan. Sehingga di tengah-tengah keadaan kami yang begitu rapuh, menghadapi keadaan yang tidak menentu, kami bisa bersandar dengan tenang kepada pribadi Kristus yang sangat mulia dan mempesona hati kami. Biarlah di tengah keadaan ini jiwa kami tenang di dalam hadirat, dalam anugerah. Terpujilah nama-Mu Bapa, hamba-Mu selesai dan terbatas menyampaikan kehidupan, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas sudah tercurah atas umat-Mu, menjamah setiap umat-Mu, berkata-kata, berbicara kepada umat-Mu, untuk kami semua dibawa memandang kepada Kristus, dan hidup kami hidup dalam kebenaran, hidup kami hidup baru yang lama sudah berlalu. Kami menjadi saksi-saksi Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Saya serahkan kepada Anda.